Allah. Jadi tidak bisa dan tidak ada yang menjamin ada tiga rahasia yang tidak dibuka kepada kita, yaitu tentang kematian, kapan kita mati, dan bagaimana cara kita mati, di mana kita mati. Jadi mati merupakan hal yang pasti. Mati adalah perpisahan antara jasad kasar kita dengan roh kita. Jadi alhamdulillah kita sekarang masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk memperbaiki keadaan kita dan mengejar semua ketinggalan kita, sehingga dengan rahmat Allah kita dipertemukan, dikumpulkan di rumah Allah yang mulia ini. Dan betapa banyak hamba Allah yang tidak diberikan kesempatan untuk berhadir ke majelis kita. Kita mudah-mudahan berharap, bermohon semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sebelum kita melanjutkan, mari kita mengikrarkan niat i'tikaf kita. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Sajaku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Kemudian mari kita fokuskan dan kita luruskan niat kita untuk memperdalam, mengkaji ilmu agama yang bersumber dari kitab Hidayatus Salikin, halaman 79. Jadi halaman 79 baris ke 9 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kata Imam Al-Ghazali, wala tahduru fil jami'i majalisal khalqi wala majalisil qisasi bal majlisil ilmin nafi'i wa huwa alladhi yazidu fi khawfika minallahi ta'ala wa yanqusu min ragbatika fid dunya fa kullu ilmin la yada'aka minad dunya ilal akhirah fal jahlu a'udzu 'alaika minhu fasta'iz billah min ilmin la yanfa. Ini perkataan dari Imam Ghazali Hujjatul Islam. Beliau bergelar Bahrul Ilmi, lautan ilmu. Artinya, dan jangan engkau hadir di dalam masjid Al-Jami'. Jadi masjid Al-Jami' itu masjid yang disolati sholat Jumat. Jadi di Mekah itu ada masjid Ghairu Jami'. Jadi masjid Ghairu Jami' yang tidak untuk sholat Jumat. Kalau kita di sini langgar lah. Jadi kenapa disebut masjid Ghairu Jami'? Agar mereka bisa i'tikaf. Masjid Ghairu Jami'. Jadi kalau i'tikaf dilanggar,
itu kada bisa, kada sah. Jadi kalau masjid ghairu jami sah i'tikafnya. Jadi di sini Imam Ghazali jangan engkau hadir di dalam masjid jami, itu akan perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang tiada memberi manfaat. Jadi jangan hadir, jangan datang ke masjid jami yang perhimpunan orang yang belajar ilmu yang tidak memberi manfaat bagi jalan akhirat. Jadi kalau untuk dunia jangan hadir. Dan jangan hadir pada perhimpunan orang yang duduk berhikayat, duduk berkisah-kisah, duduk bercerita, kuyak kulit, kada ada isinya. Pandir bawang. Tetapi hadirlah engkau pada perhimpunan orang yang mengajar ilmu yang memberi manfaat akan akhirat. Meskipun sekalimat, meskipun kita kada mengerti, kada paham, kalau yang dibicarakan itu untuk akhirat. Jadi hadis Nabi, ayat Quran, fatwa ulama yang menuju jalan akhirat. Yaitu ilmu yang menambah takutmu kepada Allah Ta'ala. Jadi ilmu yang memberi manfaat itu adalah ilmu yang menambah takut kita kepada Allah. Takut kalau dosa kita tidak diampuni Allah. Takut kalau amal kita tidak diterima Allah. Takut terhadap murka Allah. Takut tidak mendapatkan rahmat Allah. Dan mengurangkan daripada gemarmu kepada dunia. Dulu kada ingat diburit kepala, turun subuh bulik malam, turun subuh bulik malam. Nah sekarang kita sudah belajar, kurang gemar kita kepada dunia. Jadi kurang gemar kita kepada dunia, dapat kita membagi waktu, dapat kita memanage waktu sehingga kita tidak tertipu oleh dunia. Maka tiap-tiap ilmu yang tiada memberi akan dikau daripada dunia kepada akhirat, maka jahil akan dia itu terlebih baik dan terlebih banyak faedahnya atasmu. Nah, jadi biar kita kada tahu ilmu dunia, tapi kita tidak ketinggalan untuk akhirat. Karena agama itu berimbang. Agama itu memberikan imbangan jiwa. Wa mali akhiratika kana kata isyu abada, kana kata mutawada. Wa malid dunyaka kana kata isyu abada, wa mali akhiratika kana tamutu wada.
Ini Allah memerintahkan beramallah untuk dunia kalian, karena ke akhirat itu harus lewat dunia. Seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Artinya bilanya kita hidup, esok ada yang dimakan. Hidup, esok ada yang dimakan. Ya minimal tidak meminta-minta. Jadi Islam itu lebih mulia tangan di atas daripada tangan di bawah. Dan jangan lupa kamu beramal akhirat. Kalau esok menyasak, malah gue rabah karena umur kada berbau. Jadi tidak ada persiapan kalau kita tidak mengkaji akhirat. Jadi kalau kita sudah habis perjanjian kita, nasib malang untung kita sudah kita jalani, rezeki kita sudah habis, umur mairingi, siap tidak siap, hakun tidak hakun, kamu akan berangkat meninggalkan dunia. Jadi di situ agama memerintahkan kita agar jangan melupakan akhirat. Jadi jahil terhadap dunia itu lebih baik daripada kita jahil terhadap akhirat. Daripada mengetahui dia, maka engkau minta peliharakan Allah Ta'ala daripada ilmu yang tiada memberi manfaat. Syahdan, sayogianya engkau banyakkan minta doa pada hari Jumat itu. Beberapa waktu, yaitu pada waktu terbit matahari. Itu waktu isyraq. Waktu isyraq itu waktu mustajab pada hari Jumat. Dan pada waktu gelincir matahari, waktu zuhur, waktu azan Jumat. Dan pada waktu masuk matahari, tenggelam matahari kuning, itu doa waktu yang dikabulkan yang pernah diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Dan pada waktu iqamat hari Jumat. Jadi pada waktu qamat, di saat waktu sholat Jumat. 4 lah. Dan pada ketika khatib naik ke mimbar, itu waktu mustajab. Jadi kita intip khatib apabila melangkahkan kaki kanan naik ke atas mimbar, kita sambut dengan doa. Jadi kita sambut dengan doa, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Kemudian yang keenam, dan pada ketika berdiri manusia kepada sembahyang, waktu imam naik ke peimaman.
Di situ kita berdoa. Karena segala waktu yang demikian itu sangat diharap akan mustajab. Jadi terbitnya matahari, tergelincir matahari, tenggelam matahari, kemudian di saat waktu iqamat, di saat khatib naik ke atas mimbar, kemudian di saat waktu salat berjamaah, salat Jumat. Dan adab yang ke-20, hendaklah engkau sungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat. Jadi bersungguh-sungguh memberi sedekah pada hari Jumat itu dengan barang yang sekuasamu dan jikalau sedikit sekalipun. Karena hari Jumat itu dilipat gandakan. Jadi kalau puasa hari Jumat, bersedekah hari Jumat, kemudian menjenguk orang sakit hari Jumat, dan mengantar jenazah hari Jumat, pilih surganya di mana kamu inginkan. Ini kalau terkumpul nampak puasa, bersedekah, menjenguk orang sakit, dan mengantar jenazah. Yang tiga, puasa, bersedekah, menjenguk orang sakit. Pilih surganya di mana kamu kehendaki. Dan jikalau sedikit sekalipun, maka hendaklah engkau himpunkan pada hari itu antara sembahyang dan puasa dan sedekah dan membaca Quran dan zikir dan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita himpunkan antara sembahyang Jumat, kemudian puasa, sedekah, membaca Quran dan zikir dan membaca sholawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu. Jadi kita khususkan berdagang sesadangane, berkebun sedangane, jangan sampai melupakan akhirat di hari Jumat. Dan makruh kita musafir hari Jumat. Dan di situ ada satu jam ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Wahai orang yang beriman, apabila diseru orang azan Jumat, fas'au ila zikrillah, itu kalimatnya liijabah, kalimatnya wajib. Maka bersegeralah, bergegaslah kamu berzikir kepada Allah. Jadi kapan waktunya? Orang azan. Jadi kalau di saat orang azan kita melakukan aktivitas, haram hasilnya. Di saat
urang azan kita melakukan perdagangan haram hasilnya. Jadi fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah kalian untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Ayo lepas dagangan, wajarul bai', dan lepaslah perdagangan. Jadi perdagangan ini mengisyaratkan seluruh aktivitas kita, seluruh muamalat kita. Karena usaha yang paling afdal itu yadan biyadin, dari tangan ke tangan, dari tangan ke tangan. Itu mewakili seluruh muamalat kita. Wajarul bai', dan tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas, tinggalkanlah perkebunan, tinggalkanlah pekerjaan. Jadi sejam waktu yang telah disisihkan oleh Allah, disiapkan oleh Allah untuk tinggalkan usaha. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Demikian itu kalau kamu lepas perdagangan, kalau kamu lepas perkebunan, kalau kamu lepas semua aktivitas kita, semua muamalat kita, itu lebih baik, lebih baik daripada ditarusakan. In kuntum la ta'lamun. Nah, di sini Allah tidak melarang seharian cuma sejam di saat berkumandang azan sampai selesai pelaksanaan sholat Jumat. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Maka apabila sudah selesai pelaksanaan sholat Jumat, Allahu Akbar, Maha rahmannya Allah, Maha kasih sayangnya Allah, silakan bertebaran dan kejar, raih rezeki yang telah dihamparkan oleh Allah. Jadi di sini Allah tidak pernah menzalim akan hambanya. Silakan bertebaran, silakan kejar, silakan peras keringat, silakan banting tulang. Kejarlah rezeki yang telah dihamparkan Allah. Itu imbangan jiwa. Jadi imbangan jiwa, silakan kejar dunia seakan-akan kamu hidup selamanya. Dan jangan lupa wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Wazkurullaha katsira, dan berzikirlah dengan zikir yang banyak. Dan ingatlah akan akhiratmu. Kalau kamu jiun. Jadi ada 3 rahasia yang tidak dibuka. Yang pertama, kapan kita mati. Dan yang kedua, bagaimana cara kita mati. Dan yang ketiga, di mana kita mati. Ini tidak diberitahukan. Jadi kita siap. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan berzikirlah kepada Allah, ingatlah kepada Allah agar kamu beruntung.
Jadi hendaklah engkau jadikan hari Jumat itu tertentu bagi akhiratmu. Berarti 6 hari dan kita dibebasakan. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kita dibebasakan dan khusus untuk hari Jumat. Ini khusus untuk hari Jumat, itu Aidul Mukminin, hari raya orang beriman. Jadi hari Jumat itu hari kebesaran Islam. Hari Sabtu hari kebesaran Yahudi. Hari Minggu hari kebesaran Nasrani. Hari Senin itu hari kebesaran Ibrahim. Hari Selasa itu hari kebesaran Yakub. Dan hari Rabu itu hari kebesaran Daud. Dan hari Kamis hari kebesaran Nabiullah Adam alaihissalam. Jadi untuk hari Jumat lah kita persiapkan untuk akhirat. Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang berlipat ganda. Maka mudah-mudahan jadi kafarat segala hari yang lain. Jadi penebus daripada hari yang lain. Jadi kifarat daripada hari yang lain. Daripada hari Jumat, yaitu wallahu a'lam bissawab. Faslun fi adabis syiyam. Ini suatu pasal pada menyatakan adab puasa. Jadi pasal pada menyatakan adab puasa. Bermula tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Ini rukun pertama lah. Jadi rukun puasa itu cuma 2. Rukun puasa cuma 2. Yang pertama niat, yang kedua manahan. Jadi kedua-duanya itu di hati. Kedua-duanya di hati. Dan tidak ada satu bacaan pun, tidak ada satu gerak pun di dalam pelaksanaan ibadah puasa. Jadi puasa itu rukunnya cuma 2. Yang pertama niat. Maka jika berniat pada malam Ramadan, maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam. Jadi menurut kita Imam Syafi'i, kita tiap-tiap malam berniat, mulai tenggelam matahari sampai imsak. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 11 jam. Jadi 11 jam waktu niat puasa. Makanya kalau kita kada ingat berniat, kelupaan niat, tidak sah puasa kita. Karena salah satunya niat yang tidak berbarengan dengan perbuatan. Seluruh niat ibadah qasdu syai'in muqtarinan bifi'lih, maqasad sesuatu beimbai lawan gawian. Kayak sembahyang sholli fardhu zuhri 4 rakaatin, itu di saat waktu pelaksanaan niat kita beimbai Allahu Akbar. Waktu niat. Jadi bila kada ingat
maghrib, isya. Kada ingat isya jam 8, kada ingat jam 8 jam 9, kada ingat jam 9 jam 12, kada ingat jam 12 jam 1, kada ingat jam 1 jam 2, kada ingat jam 2 jam 3, kada ingat jam 3 jam imsak. Jadi imsak itu kada ingat jam imsak, kada puasa. Jadi sanksinya haram kita berbuka, haram kita makan, haram melaksanakan pembatal puasa. Nah, itulah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma atina imanan sadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kubrun wa rahmatun an rabbi asyarafa karamatika fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu